saat ini terlalu banyak orang yang sadisme itu bukan suatu hal yang besar. Kalau dulu orang sekali melihat pembunuhan dianggap wah keterlaluan. Kalau sekarang hanya nonton saja. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa orang sudah melihat atau masyarakat melihat bahwa itu bukan hal yang terlalu aneh. Itu menandakan bahwa jiwanya juga menganggap itu tidak terlalu aneh. Jadi mudah ditiru. Demikian juga pada anak-anak. Pada anak-anak atau pada remaja, itu mereka sebelum dewasa sudah ikut-ikutan dalam hal yang sifatnya seks. Dan akhirnya juga ada hal-hal yang sifatnya ajakan. Ajakan itu bisa ajakan kawan, bisa ajakan rangsangan dari pihak perempuan, bisa juga dari film-film porno, bisa juga dari narkoba. Jadi banyak hal yang membawa seseorang memudahkan untuk melakukan pelecehan seksual. Itu otomatis. Jadi dari bawaannya atau situasi masyarakat sudah moralnya sudah berbeda sekali. Jadi sudah menganggap itu sebagai hal yang biasa. Bukan biasa tapi tidak terlalu menyimpang. Jadi seluruhnya itu kita mulai dari masa kecilnya, bahwa orang tua juga kurang waktu untuk anaknya karena orang tua banyak mencari penghasilan. Sekarang itu cukup banyak hal-hal yang sifatnya mahal yang harus diterjang. Misalnya sekolah, dia terbentur apakah pakai sekolah yang murah dengan hasil yang kurang, dengan perkelahian yang sering, atau sekolah yang lebih mahal. Perkelahian mungkin lebih terkontrol walaupun bukan tidak ada, lebih terkontrol dan akhirnya harus bekerja berat. Belum saingan, jadi saingan antar orang jor-joran. Lalu kita lihat setelah sekolah, apakah di sekolah ada guru-guru yang membimbing kalau terjadi penyimpangan? Misalnya ada perkelahian, apa yang dilakukan guru? Jadi di sini juga tidak ada bimbingan pada saat anak itu mulai menjadi orang yang menyimpang, sehingga akhirnya penyimpangan itu akan berlanjut. Tapi seandainya guru-guru ikut mengatasi, misalnya ada perkelahian tetap guru mengatasi, maka otomatis sebagian akan lebih baik dan sebagian yang mungkin akan melakukan perilakunya terlalu menyimpang akan tidak terlalu menyimpang. Oke, kalau lingkungan siapa? Lingkungan jadi semua ini ikut mempengaruhi, mulai dari pendidikan, lalu sekolah, lingkungan sekolah, lingkungan di luar sekolah, adanya hal-hal yang bagaimana partisipasi masyarakat tidak ikut mencegah, itu juga ikut menentukan. Lalu bagaimana partisipasi dari aparat, apakah aparat serius dalam menanggulanginya. Jadi akhirnya kasus tambah lama tambah banyak karena dari awalnya memang sudah berbakat untuk lebih ke arah kurang ya, kepribadian yang kurang matang, ditambah lagi jika ada sesuatu tidak teratasi di sekolah, tidak juga teratasi di masyarakat, dan bahkan di aparat juga dianggap kurang ditangani. Jadi akhirnya keseluruhan membuat situasi lebih parah. Apalagi ditambah lagi dengan stres masyarakat yang lebih tinggi pada saat ini. Jika stres lebih tinggi, maka otomatis emosi itu kan juga akan lebih. Kalau emosi lebih, ya tindakan-tindakan kriminalitas juga akan meningkat. Solusinya itu kita harus sebetulnya dari masih anak, tapi sekarang kan orang tua juga sudah berusaha. Tapi kita mendeteksi siapa sih yang harus diatasi, itu deteksinya di mana? Kalau di rumah kan anak masih kecil, kan biasanya masih dikurung oleh orang tuanya, masih berada sama orang tuanya, sehingga mendeteksi adanya hal yang menyimpang pada anak itu oleh orang tua. Tapi setelah itu seharusnya
di sekolah juga. Lalu bagaimana masyarakat juga ikut berpartisipasi, ikut mengatasi, jangan acuh. Sekarang itu masyarakat acuh. Bahkan jika terjadi perkelahian, kalau perlu bukan memisahkan, tapi lari dari situasi. Belum lagi aparat. Jadi cara mengatasinya adalah secara keseluruhan. Tidak bisa hanya dari satu segi. Bisa dari sekolah, dari masyarakat, dari aparat, lalu dari relawan-relawan yang ikut mengatasi. Misalnya di agama kan juga bisa mengatasi, tapi apakah dilakukan? Kan juga tidak juga, masing-masing sibuk dengan permasalahannya sendiri, dan juga masing-masing takut untuk ikut terjun dalam hal yang sifatnya kekerasan, karena takut dirinya nanti juga kena, siapa yang melindungi dirinya.